Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurel Isnania Channel. Kali ini aku mau bahas tentang soal tryout Ukom Diploma 3 Gizi tahun 2018-2019 Part 2. Langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. Seorang anak usia 4 tahun tinggal di daerah kecil. Anak tersebut datang ke puskesmas bersama ibunya. Kondisi klinis anak ditandai dengan wajah membulat dan sembab. Mata anak nampak sayu, cengeng, rewel, terdapat edema pada kedua kaki. Panjang badan 70 cm, berat badan 6,4 kg. Apakah masalah yang diderita pada kasus di atas? A. Anemia. B. Buta senja. C. Obesitas. D. Kwashiorkor. Dan E. Marasmus. Jawabannya adalah D. Marasmus. Salah, mohon maaf. Jawabannya adalah D. Kwashiorkor. Yang mana Kwashiorkor menurut buku asuhan gizi puskesmas mempunyai gejala klinis yaitu perubahan status mental seperti apatis dan rewel, rambut tipis, kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut, tanpa sakit dan rontok, wajah membulat dan sembab, pandangan mata sayu, pembesaran hati, edema minimal pada kedua punggung kaki, bersifat piting, edema, otot mengecil atau hipotrofi, kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas atau disebut crazy pavement dermatosis. Sering disertai penyakit infeksi, umumnya akut seperti anemia dan diare. Jadi itu gejala utama dari kwashiorkor. Sesuai dengan pengalaman aku kemarin, memang banyak sih soal-soal yang menanyakan tentang gejala klinis seperti marasmus, kwashiorkor, marasmik kwashiorkor ini. Jadi, aku harap kalian bisa lebih mendalaminya ya. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Pasyandu Melati sedang melaksanakan kegiatan penimbangan. Rata-rata cakupan balita usia di bawah 3 tahun dihasilkan 25% menurut indeks BB per TB dengan ambang batas Z-score minus 3 SD sampai dengan kurang dari minus 2 SD. Kategori apa yang diderita pada kasus di atas? A. Gizi buruk. B. Gizi kurang. C. Gizi normal. D. Gizi lebih. Dan E. Gizi obesitas. Langsung saja. Nah, ini dikatakan anak mengalami menurut BB per TB-nya ya, anak mengalami gizi kurang yaitu minus 3 SD dan sampai dengan kurang dari minus 2 SD. Ini yang terbaru. Kenapa dikatakan terbaru? Karena menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020, standar antropometri anak. Kalian bisa cek keseluruhannya di sana. Hati-hati ya, kalau soal Ukom sekarang itu banyak yang diperbaharui, takutnya tidak sesuai dengan soal-soal yang terdahulu. Soal nomor 3. Seorang anak usia 5 tahun tinggal di daerah kecil. Anak tersebut datang ke puskesmas bersama ibunya. Kondisi klinis anak ditandai dengan badan tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng dan rewel, serta susah buang air. Apakah masalah yang diderita pada kasus di atas? A. Anemia. B. Buta senja. C. Obesitas. D. Kwashiorkor. Dan E. Marasmus. Jadi, jawabannya adalah E. Marasmus. Kenapa jadi marasmus? Di sini juga sesuai dengan buku saku asuhan gizi puskesmas dinyatakan marasmus itu gejala klinisnya yaitu tampak sangat kurus hingga seperti tulang terbungkus kulit, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada dalam kurung pakaian celana longgar baggy pants, perut umumnya cekung,
tulang rusuk menonjol, iga gambang, atau pianocytes, sering disertai penyakit infeksi, umumnya kronis berulang seperti diare persisten. Jadi aku biasanya lebih mengutamakan kalimat marasmus itu adalah seperti orang tua, sedangkan kwashiorkor itu ada edemnya. Jadi aku biasanya mengingatnya itu aja ya. Tips untuk kalian untuk menjawab kalau gejala klinis marasmus itu ada seperti orang tua, kwashiorkor itu seperti adanya edema atau pembekakan gitu. Lanjut ya ke soal nomor 4. Seorang anak sekolah dasar usia 10 tahun tinggal di daerah dengan prevalensi TGR 25% atau ringan, datang ke rumah sakit bersama ibunya. Kondisi anak ditandai dengan gangguan pertumbuhan rata-rata ekskresi yodium dalam urin kurang dari 24 mg per gram kreatinin. Kadar Hb 12 gram per dl, serum retinol 20 gram per dl, dan kadar vitamin E serum 0,8 mg. Apakah masalah yang diderita pada kasus di atas? A. Anemia, B. Buta senja, C. Gondok, D. Marasmus, dan E. Obesitas. Jawabannya adalah C. Gondok. Soal nomor 5. Seorang ahli gizi rumah sakit melakukan evaluasi terhadap menu makanan dengan cara menimbang dan mencatat seluruh makanan sebelum dan sesudah diberikan pada pasien. Apakah metode survei konsumsi yang digunakan? A. Food recall 24 jam, B. Food frequency, C. Food inventory, D. Food account, E. Food weighing. Jawabannya adalah E. Food weighing, di mana survei konsumsi makanan ada terbagi menjadi dua, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif terdiri dari metode frekuensi makanan atau food frequency, metode dietary history, metode pendaftaran makanan atau food list. Yang kedua yaitu metode kuantitatif, terdiri dari metode recall 24 jam, perkiraan makanan atau estimasi food record, penimbangan makanan atau food weighing, metode food account, metode inventaris atau inventory method, metode food record. Kenapa jadi food record atau food weighing food record? Yaitu caranya petugas atau responden menimbang dan mencatat makan yang dikonsumsi dalam waktu tertentu, sama dengan metode food record. Perlu diperhatikan, bila terdapat sisa makanan setelah makan, maka perlu juga ditimbang sisa tersebut untuk mengetahui jumlah sesungguhnya makanan yang dikonsumsi. Jadi, untuk kalian-kalian anak yang kuliah jurusan gizi pasti melalui praktek kerja lapangan kan atau PKL rumah sakit. Nah, di situ kita pasti melakukan ini, yang mana kita harus melihat sisa makanan pasien di rumah sakit menggunakan metode food weighing gitu. Lanjut ya ke soal nomor 6. Seorang mahasiswa X selalu memakai minyak jagung untuk menggoreng bahan pangan yang dikonsumsi oleh keluarganya, di mana banyak minyak jagung tersebut memiliki banyak keuntungan, meliputi harganya yang murah dan juga minyak jagung mengandung sitosterol sehingga dapat menghindari suatu penyakit. Penyakit apakah yang dimaksud? A. Fatty liver, B. Atherosclerosis, C. Gout arthritis, D. Dyslipidemia, E. Combustio. Jawabannya adalah B. Atherosclerosis adalah menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dan di dinding arteri. Timbunan plak kolesterol di dinding arteri yang menyebabkan terhalangnya aliran darah. Jika pecah, gumpalan plak menyebabkan okulasi akut arteri. Atherosclerosis sering tidak memiliki gejala sampai plak pecah atau penumpukannya cukup parah sehingga menghalangi aliran darah. Jadi jawabannya B ya. Langsung saja. Nomor 7.
Seorang wanita karir X di zaman era modern ini lebih menggemari makanan yang mempunyai fungsional yang baik bagi kesehatan tubuhnya, di mana sejarah makanan fungsional sudah dikenal sejak dahulu kala. Negara manakah yang pertama kali mengembangkan sejarahnya tersebut? A. Indonesia, B. Amerika, C. Thailand, D. Jepang, dan E. Inggris. Jawabannya adalah D. Jepang. Sekian itu saja soal dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lalu share ke teman-teman kalian apabila ini mungkin saja bisa bermanfaat untuk mereka yang ingin juga belum melaksanakan UKOM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.